Dua kelompok saling serang dengan batu, senjata tajam, dan petasan di Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Akibat tawuran, akses jalan Trans Sulawesi sempat mengalami kemacetan di kedua arah. Tawuran bubar setelah polisi datang ke lokasi. Polisi amankan 6 pelaku tawuran ke Mapores Luwu untuk diproses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih menyelidiki motif kedua kelompok tawuran. Warga berharap polisi menindak tegas pelaku tawuran agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Lubak, iNews melaporkan. Aku telepon Ripple nah. Di jalan mana nih? Jalan Temanggung ke Nyapi. Temanggung ke Nyapi, depan SMK 4. Kebakaran menghanguskan sebuah gedung sarang walet di Jalan Temanggung ke Nyapi, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para ke SMK 4, luncurkan unitnya kawan-kawan. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 1 jam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ada sarang walet yang terbakar. Yang jelas sarang walet penyebabnya jelas itu sudah adalah listrik. Karena di sarang walet itu ada aliran listriknya, walaupun kecil. Sudah kita lakukan pemadaman, tidak sempat menular ke rumah-rumah induk. Di salah satunya ada juga tempat persiapan MPG. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ledakan tabung gas 12 kg membuat usaha laundry di Jalan Bakti Raya Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, porak-poranda. Khawatir ledakan membuat 1 orang pekerja terluka, sementara 3 rumah warga rusak. Peristiwanya terjadi saat seorang pekerja menyalakan lampu kamar mandi. Sebelumnya sempat curiga ada kebocoran gas dan meminta tolong warga, namun tak ada yang bisa memperbaikinya. Saya ngambil air wudhu, nah tiba-tiba ada bunyi ledakan kayak bom gitu, petir apa. Terus rumah saya tiba-tiba goyang atasnya. Nah, udahlah langsung pas udah gitu hancur plafon sama bangunan kamar mandi di luar sama yang di dalam rusak parah. Korban luka bakar kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Tanjung Priok, sementara rumah warga yang rusak diperbaiki pemilik laundry. Di Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi mengantuk saat berkendara, sebuah mobil travel menghantam pohon di pinggir jalan di Bangkalan, Jawa Timur. 7 penumpang terluka akibat kecelakaan tunggal ini. Assalamualaikum kepada seluruh grup Madas yang ada di Indonesia. Ini ada orang Sumeneb, dari Sumeneb travel. 7 penumpang dan pengemudi travel alami kecelakaan tunggal di Jalan Akses Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Para korban tergeletak tak berdaya setelah mereka berhasil dikeluarkan warga dari dalam mobil yang ringsek. Insiden berawal saat mobil travel dari Sumeneb, Madura ini melaju kencang dari utara menuju arah Surabaya. Setelah melewati tikungan perempatan Tangkel Murne, diduga sopir alami microslip atau tidur sesaat sehingga menabrak pohon di pinggir jalan. Yang melibatkan jumlah korban itu 7 orang, 1 dalam kondisi kritis, yang ke-6 yang lain itu ada yang patah tulang, kemudian ada trauma kepala dan lain sebagainya luka ringan. Kondisi korban terakhir gimana aja dok? Kondisi korban terakhir 1 orang itu mengalami kondisi kritis. Para korban sebagian besar adalah mahasiswa yang hendak kembali ke kampus usai menikmati masa libur lebaran. Kecelakaan tunggal ini dalam proses penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sebuah mobil terjebak banjir di Jalan Mahar Marta Negara, Cimahi, Jawa Barat. Arus banjir yang kencang membuat mobil terseret belasan meter. Sebuah minibus terjebak banjir di Jalan Mahar Marta Negara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bahkan mobil tersebut terseret derasnya arus. Sementara sopir berhasil menyelamatkan diri dari lokasi kejadian. Menuju arah Cimindi. Dan
rekan kita juga berjibaku di sini. Banjir terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi di Jalan Mahar Mata Dinata akibat luapan Sungai Cikutri. Menurut warga sekitar, banjir di kawasan tersebut kerap terjadi setiap kali hujan deras. Tidak hanya itu, banjir juga mengakibatkan akses jalan yang menghubungkan Cimahi menuju Bandung melalui kawasan Cimindi tidak bisa dilalui kendaraan. Dari kemarin juga udah mulai banjir terus. Ketinggiannya berapa meter, Mas? Kalau di jalannya di sini udah hampir nyampe paha. Kalau ini tembok sampai segimana? Ya paling setinggi pinggul orang dewasa lah. Deras disertai angin kencang. Lalu kita memonitoring juga, kebetulan di grup kebencanaan memonitoring untuk di wilayah Kecamatan Cimahi Utara, air sudah mulai meluap, makanya kita langsung patroli ke Cigugur Tengah. Karena untuk di Cigugur Tengah ini selalu langganan banjir. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi segera turun tangan dalam memperbaiki drainase agar banjir tidak terus terjadi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap karyawan ayam geprek yang jenazahnya ditemukan di dalam alat pendingin di Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Upaya pelarian pelaku mutilasi karyawan ayam geprek di Bekasi, Jawa Barat berakhir. Kedua pelaku berinisial S dan A ditangkap Subdit Jatlanras Polda Metro Jaya di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di wilayah Desa Sindang Panji, Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pelaku melarikan diri usai membunuh korban dengan cara yang keji. Tak hanya dibunuh, jasad korban yang merupakan karyawan dimutilasi dan jasadnya disimpan di dalam alat pendingin, sementara potongan tubuh korban dibuang oleh pelaku. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah jasad korban ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek saat tengah membuka usahanya. Selain membunuh korban, terduga pelaku mengambil 2 unit sepeda motor dan uang tunai milik pemilik usaha. Saat ini, kedua pelaku sudah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Itu rumahnya siapa di situ tuh? Angin puting beliung menerjang kawasan utara Sungai Berantas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya bangunan rumah sakit rusak, atapnya berjatuhan dan menimpa sejumlah mobil. Video amatir merekam hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Senin petang mengakibatkan pohon di jalan raya tumbang. Hujan deras dan angin kencang juga mengakibatkan atap RSUD Poso berterbangan dan menimpa sejumlah mobil yang terparkir di bawahnya. Meski sempat membuat pasien dan keluarganya ketakutan, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sejumlah rumah warga juga rusak, bahkan atapnya hilang tersapu oleh angin puting beliung. Kok suara gelundang terus? Nggak taunya atap rumah itu langsung terbang melewati rumah sebelah. Langsung terjun di sana di tempatnya rumahnya tetangga sana. Berapa meter jaraknya Pak perkiraan? Ya kira-kira 10 meter lah. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Jombang, ada 2 desa di Kecamatan Ploso yang diterjang angin puting beliung. Di antaranya adalah Desa Rejo Agung dan Desa Tanggung Kramat. Petugas masih mendata jumlah pasti rumah yang rusak. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati dengan cuaca di masa pancaroba ini. Hujan butiran es beserta angin kencang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah, padahal sebelumnya cuaca panas terjadi. Hujan lebat disertai butiran es melanda kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Gemuruh angin kencang beradu dengan suara keras jatuhnya kristal es di atap rumah. Suasana sempat berlangsung cukup lama. Sebelumnya cuaca terik disertai angin kencang terjadi dalam sepekan terakhir. Analisis BMKG, hujan es dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus yang sangat masif akibat tingginya tingkat kelembaban udara. Sebagai fenomena yang terjadi di tempat yang dingin aja ya, tapi ternyata beberapa tahun terakhir ini di Indonesia juga mengalami kejadian hujan es. Warga diminta untuk tetap waspada, terutama saat terjadi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang.
Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta keterangan dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan terkini kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Total ada 15 pertanyaan yang diajukan ke Polda Metro Jaya. Komnas HAM gali keterangan Polda Metro Jaya soal penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. 15 pertanyaan diajukan untuk gali perkembangan terkini. Pertemuan berlangsung 3 jam terhadap Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Mereka menerangkan kepada kami, mereka menyerahkan sebagian dari bukti-bukti yang mereka miliki. Artinya PMJ masih menyelidiki? Iya, PMJ masih terus menyelidiki. Kami akan meneruskan permintaan keterangan dari berbagai pihak dan tentu banyak sekali skenario ke depan ya. Skenario terbaik dan terburuk tentunya. Kita masih sedang menimbang-nimbang banyak skenario dan tentu kami yang terpenting adalah merampungkan pemantauan yang harus kami kerjakan dan nanti akan kami segera rilis rekomendasi kami setelah memeriksa banyak pihak dan termasuk pihak TNI dan juga nanti memanggil ahli dan seterusnya. Sebelumnya kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus, Polda Metro Jaya telah mengumumkan 2 inisial pelaku yang disebut eksekutor penyiraman air keras, yakni BHC dan MAK. Adapun 4 prajurit TNI diduga kuat terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Seluruh tersangka diketahui bertugas di Detasemen Markas atau Denma Bais TNI, dan saat ini mereka telah ditahan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 warga negara asing dipastikan menjadi pelaku pembunuhan seorang warga negara Belanda di kawasan Banjaranyar, Kelot, dan Pasar Bali. Namun kedua WNA yang masih dirahasiakan identitasnya itu telah meninggalkan Indonesia. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dengan memeriksa dan menganalisis keterangan sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti, disimpulkan pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan RP 50 tahun seorang warga negara Belanda tewas adalah 2 orang warga negara asing. Namun keduanya langsung meninggalkan Indonesia usai kejadian. Polisi masih merahasiakan identitas keduanya dan kini berkoordinasi dengan Interpol untuk pengajuan red notice. Sudah langsung bisa melihat wajahnya. Kemudian kita langsung bisa mengidentifikasi pelaku tersebut. Kita koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Kebetulan dugaan 2 pelaku tersebut adalah warga negara asing. Dan langsung kita melaksanakan koordinasi, didapat perlintasan. Jadi setelah kejadian tanggal 23, sesaat kejadian sekitar jam 10, itu yang bersangkutan kurang lebih beberapa jam kemudian, yaitu sekitar pukul 14.00 tanggal 24 telah meninggalkan Indonesia. Insiden berdarah ini terjadi di sebuah villa kawasan Banjaranyar, Kelot, Kerobokan. Korban diserang saat bersama teman wanitanya. Korban tewas akibat luka di wajah dan leher. Belum diketahui motif pembunuhan ini. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, modus penipuan uang palsu kian marak di wilayah Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam sebulan terakhir, 3 wanita lansia yang berjualan keliling menjadi korban penipuan. Bakul jamu mubeng-mubeng, entuk ase duit tibake palsu. Iki hati-hati ya ibu-ibu, monggo iki duit palsu, duit main. Viral di media sosial, seorang perempuan paruh baya penjual jamu keliling di Desa Kedaung, Kecamatan Ngelegok, Blitar, menjadi korban penipuan uang palsu. Mesakne wong gak duwe panggah, yo alah. Wis muga-muga entuk ijazah sing luwih akeh ya Mbak ya. Yo alah kebangetan nek sing tukang ngapusi muga-muga ndang cilaka donya akhirat. Ia menangis setelah mendapati seorang pembeli jamu menggunakan uang palsu. Palsu. Iki hati-hati ya ibu-ibu. Monggo iki duit palsu, duit mainan. Mbah Mujirah, ngerobyong legok. Modus penipuan dengan tukar uang palsu ini makin marak di kawasan ini. Sebelumnya kasus yang sama juga menimpa Mbah Jirah, penjual bunga tabur di Desa Ngerobyong.
Pelaku membeli bunga senilai Rp30.000 menggunakan uang mainan Rp100.000. Dalam 1 bulan terakhir, aksi penipuan uang palsu ini terjadi di 3 lokasi berbeda di Kecamatan Nglegok dengan menyasar pedagang lansia. Meski tidak ada laporan dari para korban, Polres Blitar Kota bergerak menyelidiki dugaan penipuan tersebut. Mudah-mudahan rekan-rekan dari unit reskrim segera bisa mengungkap siapa pelaku pengedar uang palsu. Rata-rata korbannya ya pedagang yang lansia itu, pedagang langsungan yang lansia itu, karena mereka tidak mengetahui uang itu asli atau tidak. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku yang meresahkan masyarakat. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, warga berinisiatif menggambar sendiri area zebra cross yang hilang di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan. Diawali keresahan warga karena salah satu jalan dengan zebra cross di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan. Namun di sisi seberang tak ada jalur zebra cross yang terpasang. Warga mengeluh pemerintah tak kunjung mengecat ulang zebra cross yang telah hilang sejak tahun 2025. Berdasarkan keluhan ini, Ijul dan beberapa seniman grafiti menggambar ulang zebra cross menggunakan cat semprot agar warga tidak lagi kesulitan menyeberang. Beginilah hasil gambar ulang zebra cross yang dibuat inisiatif warga. Beberapa seniman grafiti menggambar ulang zebra cross menggunakan cat semprot. Mempertahankan warna hitam putih khas penyeberangan jalan, zebra cross itu juga dihiasi warna-warni dengan karakter game Pac-Man. Sejumlah warga pun mengapresiasi apa yang dihasilkan ini. Namun zebra cross buatan warga di Pancoran ini dikabarkan akan dibongkar. Meski mengapresiasi inisiatif warga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga tetap akan menghapus zebra cross ini karena belum sesuai ketentuan. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, 2 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon UNIFIL kembali dilaporkan gugur. Sementara itu 2 prajurit lainnya terluka. Dua prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk PBB di Lebanon UNIFIL dilaporkan gugur pada Senin waktu setempat. Ini merupakan serangan kedua terhadap pasukan perdamaian PBB dalam 24 jam terakhir. 2 prajurit TNI gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik milik UNIFIL, menghancurkan kendaraan yang mereka tumpangi. Selain itu, 2 prajurit TNI lainnya mengalami luka berat. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, menyatakan bahwa UNIFIL telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit the UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. Zhang juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sebelumnya, seorang tentara Indonesia, Praka Fahrizal Ramadan, gugur akibat serangan Israel ke markas UNIFIL di Lebanon. Seorang tentara Indonesia, Praka Fahrizal Ramadan, gugur akibat serangan Israel ke markas UNIFIL di Lebanon. Serangan Israel tersebut terjadi pada Minggu 29 Maret lalu. Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan 1 tentara lainnya dalam kondisi kritis. Kini korban luka dirawat di Rumah Sakit St. George Beirut.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya seorang prajurit TNI yang bertugas di Lebanon. Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan yang dilakukan Israel di Lebanon. Duka mendalam menyelimuti kediaman Braka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Ucapan duka juga disampaikan sejumlah pihak, termaksud dari Gaza Update Indonesia. Dalam unggahan Gaza Update, nampak momen saat terakhir Braka Farizal bersama keluarga kecilnya. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Dan saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Braka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma. Kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Almarhum Braka Farizal Ramadan memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh. Dalam 1 tahun terakhir, ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Tiongkok mengecam keras insiden mematikan yang menimpa pasukan perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Beijing menegaskan tindakan serangan sama sekali tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional. Sikap tegas ditunjukkan Tiongkok dengan mengutuk keras serangan mematikan terhadap personil penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL asal Indonesia di Lebanon Selatan. Melalui pernyataan resminya, Beijing menegaskan bahwa keamanan para penjaga perdamaian adalah hal mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun yang bertikai. Tiongkok menuntut penyelidikan menyeluruh dan mendesak semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan yang mengancam misi kemanusiaan di wilayah konflik. Insiden tragis ini merenggut nyawa seorang prajurit terbaik TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Dan saat ini pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan markas besar PBB untuk investigasi. Pemerintah Indonesia juga memastikan perlindungan bagi sisa pasukan perdamaian Indonesia yang masih bertugas di zona tersebut. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti kediaman Braka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Keluarga dan kerabat sedih setelah kabar gugurnya Braka Farizal sudah terkonfirmasi. Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon dinyatakan gugur terkena serangan Israel. Pasukan penjaga perdamaian tersebut gugur usai terkena proyektil yang menghantam salah satu pos penjagaan di dekat desa Acit Al-Qusair, Lebanon Selatan. Almarhum Braka Farizal Ramadan memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh. Dalam 1 tahun terakhir, ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Kini pihak keluarga masih menanti informasi lebih lanjut terkait proses pemulangan jenazah ke tanah air. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan.
Komandan Kodim 0731 Kulon Progo Letkol Infantri Dian Niti Sukma menyebut kemungkinan jasad Praka Farizal akan tiba di Yogyakarta pada Rabu mendatang. Berkomunikasi dengan pihak PMBB TNI untuk terkait dengan pemulangan almarhum. Jadi saat ini masih tahap menunggu. Insya Allah mudah-mudahan lusa sudah bisa sampai tanah air. Tapi itu pun kami tetap menjaga, tetap monitor terkait dengan pemulangan. Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Militer Iran meluncurkan gelombang rudal ke-86 bagian dari operasi True Promise 4. Targetnya kawasan industri di dekat Beersheba, Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang rudal ke-86 dari operasi True Promise 4 yang menargetkan kawasan industri Neot Hovav di dekat Beersheba, Israel. Peluncuran rudal menggunakan rudal balistik berbahan bakar padat dan cair yang diluncurkan oleh Angkatan Udara Militer Iran. Sebelumnya serangan menghantam situs-situs militer Israel di Negev, Komando Utara, dan pusat-pusat keamanan pemerintahan di Yerusalem dan Tel Aviv menggunakan rudal balistik. Pada hari Minggu, 11 orang dilaporkan terluka akibat pecahan peluru rudal Iran yang menghantam pabrik kimia di Israel Selatan dan memicu kebakaran hingga menimbulkan kekhawatiran akan kebocoran bahan kimia yang berbahaya. Iran merilis video yang menunjukkan tentara dan komandan Angkatan Udara Iran menjalankan salat berjamaah. Salat berjamaah dilakukan di antara rudal. Lokasi dirahasiakan, namun dilakukan di salah satu lokasi rudal bawah tanah Iran. Iran diketahui membangun bunker bawah tanah selama puluhan tahun untuk melindungi persenjataan rudalnya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neot Hovav. Kepulan asap membumbung tinggi di atas kompleks industri dan petugas mengaktifkan protokol kedaruratan. Komplek industri Neot Hovav yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hovav adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel. Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neot Hovav dekat Beersheba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan. Pengelola menginformasi bahwa satu orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Beersheba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Iran kembali meledakkan kilang minyak Israel di Haifa. Kilang minyak ini mengolah 60% kebutuhan minyak untuk warga Israel. Inilah detik-detik saat sebuah kilang minyak di utara Israel dihantam rudal Iran. Ini adalah kali kedua Iran menyasar tempat pengolahan minyak Israel. Media Israel melaporkan kilang minyak Bazan di Haifa dihantam rudal pada hari Senin. Akibatnya api berkobar dan asap mengepul dari kilang minyak terbesar di Israel ini. Kilang minyak Bazan mengolah sebanyak 60% kebutuhan minyak untuk warga Israel. Bazan Group menyatakan tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Diketahui sebuah rudal tandan Iran menghantam 5 lokasi di Haifa. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel dan terintegrasi dengan kompleks petrokimia. Ya, pemirsa, kilang minyak Bazan merupakan jantung energi Israel. Kilang tersebut memasok 2/3 kebutuhan minyak Israel. Kilang minyak Bazan terletak di Teluk Haifa. Kilang tersebut mampu menyuling 197.000 barel per hari.
dan menghasilkan 65% diesel, 59% bensin, dan 52% bahan bakar jet Israel. Akibat diserang Iran, kilang Bazan kerap menyebabkan kebakaran. Terbakarnya kilang Bazan ini memicu krisis energi di Israel. Selanjutnya, pemirsa, Iran menyerang kilang minyak terbesar di Uni Emirat Arab. Serangan ini menyebabkan kilang tersebut mengalami kebakaran hebat. Sebuah rekaman video menunjukkan kilang minyak terbesar di Uni Emirat Arab meledak dan terbakar. Asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi ke langit. Serangan ini terjadi di tengah konflik di Timur Tengah. Belum ada laporan resmi terkait jumlah korban jiwa maupun kerugian akibat serangan tersebut. Lebih dari sebulan konflik Amerika-Israel dengan Iran masih terus terjadi. Eskalasi konflik pun makin meluas. Garda Revolusi Iran umumkan telah menyerang sebuah pesawat milik Angkatan Udara Amerika di pangkalan militer Sultan di Arab Saudi. Pangkalan di Arab Saudi ini menjadi sasaran serangan Iran sebagai respon serangan Amerika-Israel ke sejumlah objek vital di Iran. 12 tentara Amerika terluka dalam serangan ini. Sedikitnya Garda Revolusi Iran meluncurkan 1 rudal dan sejumlah drone tempur dalam serangan tersebut. Serangan drone menghancurkan Bandara Internasional Kuwait dan merusak infrastruktur radar. Belum diketahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini. Sebuah serangan drone telah menghancurkan Bandara Internasional Kuwait. Insiden ini merusak infrastruktur radar dan memicu kebakaran fasilitas penyimpanan bahan bakar di dekatnya. Pihak berwenang menyebut beberapa drone terlibat dan tim darurat merespons dengan cepat. Sejauh ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Ya, selanjutnya pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Sementara itu, pemirsa, kelompok Houthi di Yaman mulai melepaskan rudal ke arah Israel. Rudal yang diklaim milik kelompok Houthi di Yaman terlihat jatuh di kota Eilat, Israel. Sirene udara diaktifkan di kota Dimona, Beersheba, dan Eilat. Serangan berlangsung beberapa jam setelah kelompok Houthi memperingatkan Israel tentang kemungkinan intervensi militer langsung jika perairan Laut Merah digunakan Amerika Serikat Israel untuk menyerang Iran. Dengan bergabungnya Houthi tentu menjadi ancaman baru untuk Amerika Serikat Israel di tengah perang yang memanas di Timur Tengah. Ya, eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan.
Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. Di sini memberikan kesempatan kepada para simpatisannya, termasuk proksi-proksinya, masuk bulan kedua, salah satunya Houthi ya. Houthi sejak Oktober 2025 tidak pernah beroperasi di luar Yaman. Jadi baru kali ini, untuk pertama kalinya, Houthi ikut terlibat. Dan Houthi sendiri punya rekam jejak sebetulnya melakukan serangan kepada kapal-kapal di Laut Merah. Jadi ini nanti akan menjadi hal yang sangat buruk ketika checkpointnya double, ada Selat Hormuz dan ada terusan Suez begitu ya. Jadi ada 2 titik nanti yang akan mengganggu jalur perdagangan internasional. Dan ini kalau memang benar terjadi, maka akan jadi sejarah paling buruk dalam peperangan yang ada di muka bumi ini dan kemudian berdampak langsung kepada energi dunia ya. 80 tahun kayaknya tidak pernah ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini adalah hal yang sangat dihindari, sehingga wajar ketika publik di Amerika demo besar-besaran ya, ada knocking dan lain-lain. Kalau tadi ditayangkan sampai 8 juta orang diprediksi ya. Begitu juga kelompok Yahudi yang anti Zionis di sana. Karena ini nanti yang akan terdampak dalam jangka panjang adalah nama baik, nama besar, dan jangka panjangnya adalah generasi muda dari Amerika itu sendiri yang harus mungkin meminta maaf karena kebijakan ini ya mengancam perdamaian dunia dan tentunya ikut merugikan berbagai negara. Kini dengan masuknya secara aktif melalui serangan rudal jarak jauh, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Serangan pejuang Hizbullah di Lebanon berhasil menewaskan seorang prajurit Zionis Israel. Serangan ini juga mengakibatkan 4 orang prajurit penjajah Israel terluka. Korban tewas bernama Liran Ben-Zion berusia 19 tahun dan berasal dari daerah Holon. Korban tewas saat berada di dalam tank Merkava Israel yang menjajah wilayah Lebanon. Pejuang Lebanon berhasil menghantam tank tersebut dengan roket anti-tank. Ben-Zion merupakan pasukan ke-6 penjajah Israel yang tewas di tangan pejuang Hizbullah. Sebuah bangunan tempat tinggal hancur sebagian akibat serangan udara Zionis Israel di daerah Al-Rihab, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara di daerah Al-Rihab, pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada hari Senin. Akibatnya sebuah bangunan tempat tinggal hancur sebagian. Rekaman video menunjukkan asap mengepul dari bangunan yang rusak dan mobil-mobil di sekitarnya hancur tertimpa reruntuhan. Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrae mendesak warga di pinggiran selatan untuk mengungsi karena serangan terus berlanjut terhadap infrastruktur militer Hizbullah. Pemirsa, Amerika Serikat kembali kirim ribuan pasukan ke Timur Tengah. Ribuan pasukan disebut mampu lakukan operasi tempur, termasuk serangan udara saat penerjunan. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Namun di tengah rencana serangan darat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran memberikan upeti dan meminta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan.
expect 20 boats of oil, big boats of oil. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Pemirsa, Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Tragedi menewaskan lebih dari 168 anak perempuan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Leigh R. Tate dan Jeffrey Iyok, 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Zionis, Israel, dan Iran berdampak pada ketersediaan energi di sejumlah negara. Salah satunya di Mesir, pemirsa, di mana sejumlah toko harus tutup lebih awal guna menghemat energi. Kenaikan harga bahan bakar global yang diakibatkan konflik Amerika Serikat, Zionis, Israel, dan Iran berdampak di Kairo, Mesir. Lampu jalan dimatikan, toko-toko tampak tutup di beberapa bagian kota. Berdasarkan rencana tersebut, toko, bioskop, dan gedung harus tutup pukul 21 malam dengan jam operasional diperpanjang hingga pukul 22 pada hari Kamis, Jumat, dan hari libur nasional. Langkah-langkah ini akan berlaku untuk periode awal 1 bulan. Kebijakan tersebut juga mencakup pereduban papan reklame dan penerangan jalan, serta pengurangan 30% alokasi bahan bakar untuk kendaraan pemerintah. Perdana Menteri Mustafa Madbouli mengatakan tagihan energi bulanan Mesir naik menjadi 2,5 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Maret, naik dari 1,2 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Januari. Langkah-langkah ini diambil karena pasar energi global tetap berada di bawah tekanan menyusul eskalasi yang dimulai pada 28 Februari ketika serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel menargetkan Iran. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah juga berdampak pada ketersediaan BBM di Bangladesh. Antrian mobil warga mengular panjang akibat banyaknya pom bensin yang tutup. Bangladesh dilanda krisis bahan bakar setelah berakhirnya liburan Idul Fitri yang dipicu oleh gangguan pasokan terkait perang di Timur Tengah. Ribuan pengendara di Dhaka menunggu berjam-jam di pom bensin di seluruh kota. Mereka menunggu lama untuk mendapatkan bahan bakar karena banyaknya pom bensin yang tutup dan pasokan yang tersedia dijatah.
Warga setempat mengatakan kekurangan ini berdampak langsung pada jam kerja dan rutinitas harian mereka. লোকদের যেমন আমি এখন অফিসের টাইম নষ্ট করে তেল নিচ্ছি, যেমন আমার এখন অফিসিয়ালি লাঞ্চ ব্রেক, বাট আমি লাঞ্চ ব্রেকটা নিতে পারতেছি না। আমার এখন তেলের জন্য লাইনে দাঁড়ানো লাগতেছে, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে, আমার শ্রম নষ্ট হচ্ছে, ইভেন আমার অফিসের সময় নষ্ট হচ্ছে। সব দিক দিয়ে আমার ভোগান্তি হচ্ছে। এখন আসলে এটা যদি আমাদের অ্যাকচুয়াল ক্রাইসিস হতো তাহলে আমি এটা রিল্যাক্সে মেনে নিতাম। Meskipun pemerintah meyakinkan bahwa stok bahan bakar mencukupi, para pengendara mengatakan mereka tidak dapat memperoleh bahan bakar bahkan setelah menunggu lama. Di tengah ketidakpastian, pihak lain menyoroti praktik penjatahan dan spekulasi seputar kemungkinan kenaikan harga. Dampak ekonomi yang lebih luas juga dikhawatirkan jika kekurangan terus berlanjut. Asosiasi pemilik pom bensin Bangladesh memperingatkan bahwa beberapa pom bensin mungkin terpaksa tutup dan mendesak pihak berwenang untuk meningkatkan keamanan di tengah laporan penyitaan bahan bakar dan kerusuhan di pom bensin. Sebuah keluarga di Beirut, Lebanon mengubah sebuah truk menjadi tempat memberikan bantuan bagi para pengungsi agresi militer Zionis Israel. Mereka berkeliling memberikan pakaian dan popok bagi para pengungsi yang membutuhkan. Sebuah keluarga di Beirut, Lebanon meluncurkan inisiatif bantuan keliling untuk para pengungsi. Para sukarelawan memuat truk dengan bantuan yang diberi label pakaian cinta. Proyek yang dikenal dengan Camion Love ini didirikan oleh keluarga Rat. Bersama para relawan, keluarga Rat mengirimkan kebutuhan pokok langsung kepada mereka yang membutuhkan. Penggagas inisiatif ini, Hasan Rat, mengatakan ia hanya ingin membantu dengan cepat kebutuhan darurat para pengungsi. هالمرة كانت الفكرة مختلفة، يعني قررنا نعمل شيء غير الحرب اللي قبل. المبادرة هيدي بلشت من بيتي من أهلي، وقررنا إنه ما يكون في مركز، يكون في كاميون بينزل كل يوم بفضي كل الأغراض على أهالينا النازحين وبنرجع، يعني ما بدي يكون عم بيت أغراض، ما في داعي لأن العالم بحاجة لهم بأسرع وقت ممكن يصلوا لهم وما يبقى عنا شيء، هاي الفكرة منا. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya akar rumput di Lebanon, di mana kelompok-kelompok sosial dan komunitas telah dimobilisasi untuk membantu mereka yang terkena dampak agresi militer Israel. هلا بالعاده عم بيجي كل يوم الصبح من بكير لانه حسن عم يبقى لوقت مأخر، عم بيجي انا من بكير. طبعا تليفون الشغل صار معي، تحول لتليفون للمبادره، صار اكثريه الاتصالات اللي عم تجينا هي لطلب المساعده، مضطره انا اكون من الصبح بتلقى الاتصالات، بسجل شو المطلوب وبأمن الأغراض اللي عايزينها وبقدر أمنها ديليفري لتوصل للعالم اللي قريبة مني والناس اللي بعيدة عم تيجي بتستلم من عنا. أنا الصبح عم بستلم الشغل اللي حسن ما بيقدر يعمله، اللي هو تجهيز الأغراض، تجهيز هول الطلبات للناس، وزائد شغلة تاني كمان بروح بتبضع وبجيب أغراضنا لنعبي كاميون الحب. Menurut Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, lebih dari 1 juta orang telah mengungsi. Dan lebih dari 136.000 orang berlindung di fasilitas pemerintah. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia telah mendapat lampu hijau agar 2 kapal Pertamina yang ditahan bisa melintasi Selat Hormuz. Namun belum diketahui pasti kapan kedua kapal dibebaskan. Sementara terkait harga BBM di Indonesia, Bahlil menyatakan akan diputuskan Presiden Prabowo Subianto. Doakan, kami terus melakukan komunikasi, kami dengan Kemenlu melakukan koordinasi intens, saya dengan Kemenlu juga tadi malam kita bahas, insya Allah sudah ada lampu hijau. Tetapi kan kita tahu dalam kondisi geopolitik begini, harus kita betul-betul melakukan secara terus-menerus. Doain ya, insya Allah bisa cepat selesai. Stabil, Pak. Harga sekarang sudah mencapai $115. Di dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden, untuk BBM, subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah. Gini, di Peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu telah mengatur 2 formulasi tentang harga BBM.
satu harga BBM industri dan satu non industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan, dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri? Adalah bensin RON 95, 98. Itu kan orang-orang yang mampu lah, seperti mohon maaf, contoh Pak Rosan, Pak Seskap, masa pakai minyak subsidi, ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo. Tugas negara menyiapkan. Yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, halal bihalal yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lebak menjadi gaduh. Karena dalam pidato, Bupati Lebak Mohasbi Asyidiki Jayabaya menyebutkan bahwa mantan narapidana bisa menjadi wakil Bupati Lebak. Kecewa dan emosi, Wakil Bupati Lebak Banten Amir Hamzah walkout alias pergi dari acara halal bihalal di pendopo Bupati Lebak Senin kemarin. Wabub Amir Hamzah tidak terima dan tersinggung disebut sebagai mantan narapidana oleh Bupati Hasbi Jayabaya. Terlebih pernyataan itu disampaikan di hadapan ratusan ASN dalam acara halal bihalal yang seharusnya penuh kehangatan dan kebersamaan. Tapi ketika dia menyebut misalkan si Amir mantan narapidana, uyuhan geus jadi wakil bupati ge. Nah itu kan penghinaan pribadi. Ya, makanya saya bangkit dari duduk mau sampaikan ke bupati, jangan ngomong seperti itu. Introspeksi maksudnya. Saat itu saya merasa terhina saat itu. Kenapa? Karena di halayak umum dia bicara pribadi. Usai gaduh acara halal bihalal, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya menyampaikan klarifikasi. Ia mengaku tidak berniat menghina wakilnya. Salah, itu memang intonasi saya seperti itu. Tapi Pak Amir Hamzah itu pernah mendapat penghargaan, kalau nggak salah dari Indopos.com, Indoposko, bahwa beliau mantan warga binaan yang menjadi wakil bupati. Artinya itu sebuah prestasi. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat agar lebih menahan diri saat berbicara agar tidak membuat gaduh, terlebih saat acara halal bihalal dan saling memaafkan. Dari Lebak, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa kesal melihat ASN enggan ikut apel pagi di lapangan membuat Bupati Tangerang Maisal Rashid mengamuk. Kesal melihat ASN yang malas-malasan saat mengikuti apel pagi, Bupati Tangerang Maisal Rashid memarahi ratusan pegawai yang memilih berteduh di teras gedung. Sebelumnya upaya petugas protokol dan badan kepegawaian yang meminta para ASN dan pegawai segera berbaris di lapangan tidak dihiraukan. Bupati Tangerang menegaskan ASN dan pegawai di lingkungan Pemkab Tangerang harus disiplin dan maksimal melayani masyarakat. Dan hal ini bisa dimulai dari kedisiplinan apel pagi. Pegawai yang tidak disiplin atau mangkir apel pagi menjadi evaluasi Bupati dan terancam sanksi tegas. Sementara itu pada apel kali ini Pemkab Tangerang juga melantik 472 calon pegawai negeri sipil menjadi PNS. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 3 DPR RI menjamin penangguhan penahanan atas kasus dugaan korupsi videografer Amsal Christy Sitepu. Amsal Sitepu ditahan setelah dituduh menggelembungkan anggaran jasa pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Tagisan Amsal Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pecah saat ia mengungkapkan perasaannya mencari keadilan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 membahas penahanan Amsal Sitepu. Kasusnya menjadi sorotan lantaran diduga ada kejanggalan proses hukum.
Terkait hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan membebaskan Amsal Sitepu dari segala tuntutan. DPR menilai unsur niat jahat atau mens rea tidak terpenuhi karena pekerjaan video sudah tuntas dilaksanakan sehingga jeratan pasal korupsi dianggap sangat dipaksakan bagi seorang pekerja kreatif. Saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan, jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Sebagai dukungan nyata, Komisi 3 DPR juga menyatakan kesediaan menjadi penjamin agar Amsal ditangguhkan penahanannya. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar Saudara Amsal Kristi Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Selain itu, Komisi 3 juga meminta penegak hukum untuk mengevaluasi ulang proses hukum terhadap Amsal Sitepu agar kasus ini tidak terulang kembali dan dapat menghambat perkembangan industri kreatif di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya seorang videografer di Kabupaten Karo dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa. Kasus yang bergulir di pengadilan ini viral di media sosial karena puluhan kepala desa yang menjadi penyedia anggaran tak ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tengah menjadi perbincangan di media sosial setelah ia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan markup anggaran desa untuk membuat 20 profil desa di Kabupaten Karo. Amsal yang menjabat sebagai Direktur CV Promised Land diduga telah melakukan markup oleh Jaksa Penuntut Umum. Amsal diketahui telah mengajukan proposal ke 20 desa di Kabupaten Karo dengan biaya pembuatan Rp30 juta untuk setiap desa. Namun dari analisa ahli dan auditor Inspektorat Kabupaten Karo, seharusnya satu video dihargai Rp24.100.000. Meski kasus ini sudah berjalan selama beberapa bulan, Kejaksaan Negeri Karo tidak pernah menetapkan satu orang pun kepala desa selaku penyedia anggaran sebagai tersangka dalam perkara ini. Kalau saya melakukan markup, sederhana, tinggal proposalnya tidak usah diterima. Kalau saya melakukan markup, tolong saya buat kalian semua pemerintah hanya mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar. Karena pembayaran dilakukan selesai pembayaran. Selesai pekerjaan selesai. Tolong saya, tolong saya. Kasus yang menjerat Amsal ini pun menyita perhatian Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, turun langsung mendatangi Pengadilan Negeri Medan pada Februari lalu. Apa yang saya dengarkan langsung dari saya istri terdakwa ini, saya merasa ada sesuatu yang harus saya ikuti sampai nanti putusan. Tidak ada niat intervensi, tapi mengikuti prosesnya. Sementara waktu, saya beritahu teman-teman, ada yang tidak lazim dalam proses pemberkasan sampai naik kasus ini. Sebelumnya, JPU telah menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta, serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp202 juta. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah belasan lokasi terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan Samintan. Belasan perusahaan terafiliasi masih di dalam keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus ini. 14 lokasi di 10 titik di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Belasan lokasi ini merupakan rumah dan kantor tersangka Samintan serta rumah sejumlah saksi.
Penyidik menyita dokumen, kendaraan pribadi, alat berat di lokasi tambang terkait dugaan penyimpangan pengelolaan tambang. 14 perusahaan diduga terafiliasi. Yang jelas, baik, yang jelas saat ini penyidik sedang mendalami keterlibatan pihak-pihak, baik itu penyelenggara atau pihak-pihak terafiliasi yang diduga ada keterkaitan dengan kejadian perkara ini. Kerugian negara dalam perkara ini masih dihitung auditor namun diperkirakan mencapai hampir 4,2 triliun rupiah. Jumat malam Samintan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia periode 2023-2024. Usai menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka korupsi kuota haji 2023-2024, kini KPK menerapkan 2 tersangka baru dari klaster swasta. Keduanya yakni Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tur Travel Haji Umrah Republik Indonesia. Keduanya diduga berperan aktif dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan serta melakukan pemberian uang kepada penyelenggara negara. Orang tersangka yaitu 1 saudara ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktor dan 2 saudara ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Sehingga sampai saat ini jumlah yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjumlah 4 orang. Tapi tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini karena tadi ada klaster yang satunya lagi tentunya dari pihak penyelenggara negaranya maupun dari pihak swastanya juga akan kami cari, kami kumpulkan bukti-bukti sehingga dengan bukti-bukti yang cukup, setelah ditemukan bukti yang cukup. Ex-Wakil Menteri Tenaga Kerjaan Immanuel Noel Ebenezer mengajukan diri menjadi tahanan rumah ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengajuan ini tak lepas dari adanya pengalihan status menjadi tahanan rumah dari KPK kepada ex-Menteri Agama Yakut Holil Koumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Tahanan rumah sudah mengajukan dan dikabulkan. Nanti per kapan bang pindahnya bang? Per hari ini dari tahanan rumah dikabulkan menjadi rumah tahanan. Sambil duduk ya Pak. Oke. Tenang dulu ya. Pernyataan Noel disampaikan sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin. Saat ini Noel ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam pernyataannya Noel juga sempat menyinggung kinerja pimpinan KPK hingga mendesak mereka untuk mundur terkait pemindahan lokasi penahanan ex-Menteri Agama Gus Yakut dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah beberapa waktu lalu. Noel menganggap kebijakan tersebut sebagai skandal besar dan aib dalam sejarah KPK. Berbulan-bulan itu dapatnya. Gitu. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelumnya Nadiem sempat dibantarkan untuk menjalani operasi. Sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nadiem mengungkapkan dirinya baru saja menjalani operasi lanjutan di sela libur Hari Raya Idul Fitri. Meski masih dalam proses pemulihan, Nadiem memastikan dirinya siap mengikuti persidangan. Sidang dimulai sekitar pukul 11 siang dengan agenda pemeriksaan ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Untuk menghadapi sidang, namun sekitar 6 hari yang lalu
saya mengalami tindakan operasi keempat dan ternyata ada kemunduran, berarti harus mengulang lagi dari awal. Jadi masih ada satu lagi tindakan operasi yang harus dilakukan. Namun nanti bagaimana penanganannya mungkin akan dilaporkan dalam resum medis. Pemirsa, dalam persidangan ahli pajak dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Medi Jati mengaku menemukan uang sebesar 809 miliar rupiah dalam SPT PT Gojek Indonesia. Namun menurutnya untuk memeriksa aliran dana 809 miliar tersebut tak bisa hanya dari laporan SPT tahunan, tetapi harus membuka rekening Nadiem. Ya kan? Oke, di situ. Itu ada di bagian A. Ya kan, ada jumlah modal disetor dengan nama PT GoTo Gojek Tokopedia 809 miliar 495 125 ribu. Pertanyaan saya pada Ali, apakah itu adalah harta perolehan yang didapat oleh PT Gojek Indonesia? Berdasarkan pelaporan SPT tahunan 2021 di dalam lampiran 5 dinyatakan bahwa pada tahun 2021 PT Gojek Indonesia menyatakan bahwa pada tahun tersebut terdapat pemegang saham baru, yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia yang melakukan penyetoran modal sebesar 809 miliar sekian, sehingga penyertaannya menguasai 99,98%. Karena pelaporan SPT tahunan itu adalah saldo akhir tahun, Pak, bukan per transaksi, maka untuk menjawab per detail itu tidak cukup dengan laporan SPT, tapi harus membuka rekening dari Pak Nadiem Makarim untuk bisa memastikan. Rekeningnya? Iya, Pak. Jadi tadi Pemirsa, sidang kasus korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina dengan terdakwa Hari Karyuliarto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragenda mendengarkan keterangan ahli hukum perseroan Roli Valentina. Ahli hukum perseroan Roli Valentina yang dihadirkan pihak terdakwa mengatakan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian perseroan harus merujuk pada laporan keuangan yang telah diaudit, khususnya laporan laba rugi. Jika pembelian dilakukan sesuai kontrak, harga wajar, serta barang diterima sesuai kuantitas dan kualitas, maka tidak terdapat kerugian dalam transaksi pembelian. Saksi juga menegaskan kerugian BUMN tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Berdasarkan Undang-Undang BUMN, kerugian perseroan merupakan risiko korporasi yang terpisah dari keuangan negara. Terdakwa Hari Karyuliarto menyayangkan banyaknya kekeliruan pemahaman terkait perkara LNG, termasuk yang disampaikan oleh mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang menurutnya turut mempengaruhi penanganan kasus. Nanti yang komentar terkait saksi-saksi sidang hari ini, saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Ahok, beliau jangan terlalu banyak mengobrol opini di luar. Sudah jelas apa yang dia sampaikan di persidangan, sudah terbuka sidangnya, gimana dia berbelit-belit mengakui keuntungan. Dan sekarang nggak perlulah membuat opini dengan minta tolong Pak Mahfud di podcastnya dia. Itu nggak perlu, karena kita harus menghargai sidang yang sudah terjadi. Nah, soal dia merasa tidak nyaman diajak berdoa mungkin oleh salah satu saudara saya, ya itu berdoa itu kan hal yang baik. Kenapa dia tidak nyaman dan malah mentertawakan? Saya pikir Pak Ahok sabar aja, lihat persidangan aja gitu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu Kaisar Jepang Naruhito di Imperial Palace Tokyo. Kunjungan tersebut sekaligus memperkuat hubungan dan kerjasama strategis antara Indonesia dan Jepang. Setibanya di Istana Kekaisaran Jepang, Presiden Prabowo Subianto langsung disambut Kaisar Naruhito. Pertemuan keduanya berlangsung hangat sekaligus menjadi salah satu momentum penting guna memperdalam kemitraan strategis Indonesia-Jepang.
terutama dalam mendorong stabilitas kerjasama investasi, perdagangan, serta penguatan kepercayaan pelaku usaha kedua negara. Selain itu, kedua kepala negara membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan Jepang. Diketahui Presiden Prabowo melakukan sejumlah kegiatan dalam kunjungan resmi perdananya di Jepang. Pemirsa, kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Jepang disambut hangat oleh diaspora Indonesia. Kunjungan diharapkan mampu memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang bagi diaspora Indonesia di Jepang. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut antusias oleh puluhan diaspora Indonesia dengan berbagai latar belakang profesi dan pendidikan. Dalam kegiatan ini, Presiden turut didampingi oleh sejumlah menteri. Adapun agenda utama kunjungan Presiden adalah pertemuan dengan Kaisar Jepang Naruhito dan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperkokoh kemitraan strategis, investasi, serta kerjasama teknologi digital. Pemirsa, penerapan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara, ASN, dan pegawai swasta masih menunggu waktu dari pemerintah. WFH sebagai upaya pemerintah untuk menghemat bahan bakar minyak. Pegawai ASN dan swasta di seluruh Indonesia akan diberlakukan WFH bekerja dari rumah untuk menghemat BBM tanpa mengganggu layanan publik. Penerapan WFH bagi ASN diyakini dapat menekan penggunaan BBM sektor transportasi harian. Kebijakan pemerintah ini tidak akan mengganggu sektor utama, bahkan mampu menghemat BBM hingga 20% yang akan mengurangi subsidi energi. WFH direncanakan dimulai akhir bulan Maret 2026. Kebijakan WFH akan diberlakukan hanya untuk ASN dan pekerja swasta. Selanjutnya, kebijakan WFH ini dikendalikan dari beberapa sektor, seperti sektor pelayanan publik. Pemerintah akan menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan karena mempertimbangkan efektivitas kerja. Kebijakan ini diusung dengan mempertimbangkan penghematan BBM sebanyak 20%. Rencana penerapan WFH selama 1 hari setiap pekan mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, namun menyambut positif. Yang saya tahu itu kemungkinan itu hari Jumat, tapi balik lagi nanti kebijakan pemerintah itu seperti apa? Kalau dari saya pribadi jujur mungkin di hari Rabu atau Kamis ya Mbak. Karena kalau misalkan Jumat ataupun Senin seperti yang ramai dibicarakan sama orang-orang, takutnya nanti malah ada oknum-oknum yang menyalahgunakan untuk nantinya mungkin keluar kota atau gimana. Padahal kan tujuan dari WFH itu untuk supaya kita bisa menghemat energi dan BBM. Warga berharap kebijakan ini dapat direalisasikan dan menghemat bahan bakar minyak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menyalip saat hujan deras, 2 pemudik pasangan suami istri tergelincir masuk selokan. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan 30 km dari TKP dalam keadaan tidak bernyawa. Kenal motornya ya, gunungan, plat D. Minggu malam warga menemukan 1 unit sepeda motor tersangkut di selokan berair deras di Jalan Raya Cipendawa, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Motor ini milik 2 pemudik asal Bogor yang alami kecelakaan saat hendak pulang mudik dari Cianjur menuju Bogor. Peristiwa berawal saat pengendara motor menyalip dari arah berlawanan, namun akibat jalanan licin setelah hujan lebat, motor tergelincir ke selokan. Derasnya aliran air membuat motor dan korban terbawa arus hingga hilang. Beberapa pihak kaitan dengan Petugas gabungan langsung mencari korban yang ternyata pasangan suami istri. Setelah semalaman mencari, Senin sore kedua korban ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. 1 jenazah ditemukan di bendungan Desa Majalaya, 1 lagi tersangkut di saluran perairan Waduk Cirata, Cikalong. Keduanya ditemukan 30 km dari TKP.
di Waduk Cirata, di letaknya terutama di tepatnya di Desa Kamurang, Kecamatan Cikalong Kulon, kembali kami temukan yang kami duga kuat adalah istri atau yang membonceng. Kedua jenazah langsung dibawa ke RSUD Cianjur untuk diotopsi. Kedatangannya disambut isak tangis keluarga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan Ainus melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Fajar dan selamat siang pemirsa. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari Simpang Tomang, Jakarta Barat. Saat ini arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light seperti yang terlihat. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover dalam keadaan ramai dan lancar. Kita tinggalkan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Selanjutnya kita beralih ke Jakarta Timur, tepatnya dari Simpang Cempaka Putih. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung ataupun Tanjung Priok saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light dengan dominasi kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Kemudian di arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih dalam keadaan relatif lancar. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan dan juga Slipi dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus juga kendaraan roda 2, di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 60 sampai dengan 70 km per jam. Kemudian di ruas tol Semanggi Kuningan juga masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari Mall Citawaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan, kawasan yang ramai akan aktivitas masyarakat. Kemudian sebagai informasi juga pemirsa bahwa jumlah pelanggaran pada yang tercapture kamera etle pada tanggal 30 Maret 2026 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana pada tanggal 29 Polda Metro Jaya tercatat 161 pelanggaran, namun pada tanggal 30 Maret 2026 ini mengalami kenaikan menjadi 2.161 pelanggaran. Tentunya ini juga menjadi catatan bagi para pengguna jalan yang akan berkendara untuk selalu memperhatikan kelengkapan kendaraan maupun patuhi rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menurunkan angka pelanggaran, serta perlu kami ingatkan kembali kecelakaan bermula dari pelanggaran. Untuk itu tertib di jalan, menyelamatkan diri Anda juga pengendara lainnya. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Fajar di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari studio NTMC Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali dijalankan pasca libur Lebaran 2026. Sejumlah persiapan dilakukan untuk menjamin keamanan dan kecukupan gizi bagi para penerima manfaat. Sejak pagi hari, sejumlah petugas terlihat sibuk melakukan berbagai persiapan, mulai dari memasak makanan, penyiapan logistik, pengecekan kualitas makanan, hingga penataan area distribusi.
Sebelum didistribusikan, setiap makanan melalui uji kelayakan atau organoleptik yang meliputi pengujian bau, rasa, dan tekstur. Jika ditemukan ketidaksesuaian, makanan akan ditarik dan tidak didistribusikan. Selain itu, antisipasi juga dilakukan terhadap anak-anak dengan alergi makanan. Pihak SPPG Harapan Mulia telah melakukan pendataan sebelumnya dan menyiapkan menu pengganti sesuai kebutuhan.